Seperti mungkin yang sudah disampaikan di Maret tanggal 10, pada hari itu saudara melihat salah satu daripada keluarga Kristus yang ada di sini, yaitu Amio menyampaikan firman Tuhan. Dan pada waktu itu pun juga disampaikan bahwa ada 6 orang, tetapi yang mau diluncurkan tahun ini 2, yaitu Amio dan Dani. Jadi pada hari ini kita akan mendengar dari Dani. Dani seperti saudara ketahui adalah Children Ministry Director. Dia datang ke Toronto tahun 86 sampai 96. Datang masih high school atau college bersama dengan orang tuanya imigran kemari. Dia merasakan zamannya ICC tahun 80-an, tahun 90-an. Lalu dia pulang ke Indonesia tahun 96 dan dia ditempa di dalam satu gereja yang saya percaya baik di dalam mengkader atau menumbuhkan hamba-hamba Tuhan, yaitu di Abalaf Ministry di Jakarta, dari asuhan dari Bapak Etilio yang tahun 1999 ikut melihat dan menyaksikan peletakan batu pertama dari gedung gereja ini yang dibangun tahun 1999. Jadi Dani di Indonesia tahun 96, menikah, punya anak 2, dan seterusnya saya biar dia yang saksikan sendiri, tapi tahun 2006 dia kembali kemari, dan dari hatinya, dari apa yang kita sense panggilan Tuhan dalam hidupnya, kami yakin bahwa dia dipanggil Tuhan untuk sesuatu. Jangan pikir bahwa hanya Dani saja yang dipanggil Tuhan. Yang namanya God's calling itu untuk semuanya, termasuk saudara-saudara sekalian. Bedanya tidak semuanya harus bekerja di gereja. God's calling itu panggilan Tuhan untuk semuanya. Zaman sekarang itu orang pikir yang namanya God's calling itu hanya eksklusif untuk orang-orang yang dipanggil full time di gereja. Tapi saya percaya, sangat percaya, nanti kita lihat firman Tuhannya, bahwa yang namanya God's calling itu adalah untuk semuanya. Jadi makanya ada firman Tuhan mengatakan apapun yang kau kerjakan, biarlah engkau lakukan itu untuk Tuhan. Jadi berarti di mana saja saudara berada, di rumah, di tempat kerja, di bisnis, di praktek saudara, atau di mana saudara berada. If that is God's calling, disitulah Tuhan juga bilang bahwa apapun yang kau lakukan, biarlah engkau lakukan untuk Tuhan. Amin saudara. Dan saya persilahkan Dani untuk menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Thank you, Kobi. God is good and all the time. Selamat pagi semuanya. Saya rasa bukan cuma Ibet sama saya doang yang di stretch. Ya tadi bilang Ibet dari penari di stretch ke technical, saya dari biasa ngajar anak-anak. Sekarang saya mengajar anak-anak Tuhan yang lebih dewasa. Amin. Saya rasa kita semua juga akan di-stretch oleh Tuhan. One way or the other. We don't know how, we don't know when, we don't know where. Tapi kita semua yang sedang berjalan di dalam firman Allah, berjalan di dalam panggilan Allah, kita akan di-stretch. Ya. Mari kita buka Efesus 3 ayat 20. Buka atau diklik, zaman sekarang kan mari kita klik Alkitab kita, atau di swipe. Ada, waktu saya ngajar anak-anak di Indonesia, diceritakan gini, kalau zaman dulu, kita kan sering ditanya anak-anak tuh, bunyi binatang. Ya. Anak-anak sekarang kalau ditanya bunyi sapi gimana? What does the cow sounds? Dia bilang moo. What does dog sounds? Rough. What does mouse sound? Klik. Oke, mari kita baca ini. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus ayat 3, Efesus 3 ayat 20 ini mengatakan bagi dialah, dia itu siapa, saudara? Bagi dialah, yaitu Tuhan, ya. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Di bahasa Inggrisnya dibilang what we can think or imagine.
seperti yang ternyata dari, apa semuanya sebut? Dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seringkali kalau kita menerima panggilan Allah, kita bilang gini, Tuhan saya ini kurang rohani. Saya ini masih begini, saya ini masih begitu, saya kurang ini, saya kurang itu. Tapi sini dikatakan sebenarnya yang kerja itu bukan kita. Yang bekerja itu adalah Tuhan. Jadi kita tidak bisa, kalau kita sendiri memang kita nggak bisa apa-apa. Tetapi karena Tuhan yang bekerja, kita dapat melakukan sesuatu, tapi Tuhan bekerja nggak sembarangan. Tuhan bekerja melalui kuasa, semua katakan kuasa. Kuasa yang ada di dalam kita. Jadi intinya saudara-saudara dan saya semua telah diberikan a specific power. Atau dikatakan specific authority. Ya. Dari mana kuasa itu kita bisa dapatkan? Kita klik lagi Efesus 1. Efesus 1 ayat 22. Semua ada dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23. Dan segala jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, kita kembali ke ayat 22. Ayat 22 mengatakan segala sesuatu, everything on earth and in heaven, above the heavens, dibilang, telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi segala kuasa, otoritas itu telah diberikan kepada Kristus. Dan Kristus diberikan kepada, dan siapa jemaat itu? Jemaat tidak berbicara mengenai organisasi gereja. Jemaat tidak berbicara mengenai gedung. Jemaat tidak berbicara mengenai sinode. Jemaat berbicara mengenai individu. A group of people. Eklesia. Yaitu saudara dan saya. Ya. Jadi kan kuasa ini telah diberikan kepada Kristus. Dan Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Ya. Kepala dan tubuh itu nyambung. Amin saudara. Kalau saudara lihat tubuh berjalan tanpa kepala, apa yang akan saudara lakukan? Atau kepala jalan sendiri tanpa tubuh? Di kondisi yang normal, tubuh itu nempel dengan kepala. Dan tubuh melakukan apa yang disuruh oleh kepala. Sekarang coba saudara jabat tangan sebelah saudara. Sekali lagi, kita banyak jabatan kali ini. Jabat tangan sebelah saudara. Kasih senyum yang manis. Nah kalau saudara agree dengan saya, kepala saudara agree dengan saya, bahwa saya mau jabat sebelah saya, tangan ikut. Tapi kalau saudara tidak agree, kepala tidak agree, tangan saudara juga diam. Ya. Nah itu, jadi kepala memberikan kuasa kepada tangan, untuk bisa melakukan hal yang kepala ingin lakukan. Nah, pada saat kita sebagai tubuh melekat kepada kepala, otomatis otoritas itu akan turun. Sesuai dengan tugas masing-masing. Ya. Tangan punya tugasnya sendiri, mulut punya tugasnya sendiri. Mata juga punya tugasnya sendiri. Ya. Dan masing-masing itu punya panggilan-panggilannya sendiri. Bayangkan kalau satu saat mata ingin melakukan tugasnya tangan. Pada saat saya katakan, mari kita jabat tangan sebelah saudara, saudara akan gini. Enggak kan? Tangan melakukan tugasnya tangan, mata melakukan tugasnya mata. Dan power itu diberikan kepada mata untuk melihat, tangan tidak bisa melihat. So that is the authority, that's how the authority actually goes. Dan setiap dari kita sebagai tubuh Kristus, masing-masing kita punya purpose, masing-masing kita punya destiny. And that's unique to you. And that's the only thing that basically itu yang cuma saudara bisa lakukan.
Dan dalam kita menjalani panggilan itu kadang-kadang kita ada 3 stage di mana kita sedang hadapi. Mungkin saudara juga ada di stage-stage ini pada saat ini. Stage yang pertama, kita masih tanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya panggilan saya ini apa sih? Saya ini di dunia ini untuk apa sih? Saya kok belum tahu Tuhan, saya belum dapat jawaban dari Tuhan. Mungkin saudara ada yang di posisi seperti itu. Ada juga saudara yang ada di posisi, saudara udah tahu jalannya, udah tahu Tuhan mau gimana, Tuhan sudah tahu purpose saudara, tetapi untuk melangkah ke sana, that's a different story. Resikonya gede Tuhan. Kembali, saya nggak bisa Tuhan. Saya kurang rohani. Saya belum sekolah Alkitab. Alkitab aja saya nggak tahu, Mazmur di mana aja saya nggak tahu Tuhan. Gimana dengan anak istri saya Tuhan kalau saya melangkah ke sana? Ya. Dan stage yang ketiga, saudara sudah tahu kemana, saudara mulai melangkah ke sana, tetapi banyak challenges yang dihadapi. Bukan cuma challenges saudara, seringkali yang dihadapi itu adalah kegagalan. Dan pada saat menghadapi itu saudara mulai mikir, benar nggak sih ini? Katanya dari Tuhan, kok jadinya kayak begini? Di mana saudara ada berada pada saat ini, Tuhan will take you from there. As long as yang seperti Gary tadi katakan, your attitude is willing to follow Him. Kau boleh minta saya untuk menyaksikan tadi sedikit diceritakan why I'm here. Ya. Intinya di tahun 2005, saat itu saya bekerja di Indonesia, saya mulai mikir, Tuhan, apa saya di Indonesia ini atau di hidup ini cuma buat cari uang? Karena rumah udah ada, mobil udah ada, kerjaan udah oke, so what's next? Ya, waktu itu Malika juga baru lahir, keluarga fine. Ya. Tuhan tuh kasih saya kebiasaan, itu apa cuma buat sekedar kerja aja? Saya bergumul itu, saya cari Tuhan apa sih segala macam, saya coba ini, coba itu, cari tahu apa sih yang Tuhan mau. 2006, sekitar awal waktu itu, gereja kirim saya ke Los Angeles. Di situ ada satu jemaat yang baru yang saya diminta bantu untuk bina. Saya 2 minggu di sana, kebetulan jemaatnya itu isinya generasi muda, the second generations of Indonesians and Asians. Setelah saya kembali dari LA, setelah 2 minggu, itu ada sedikit uneasiness gitu loh di dalam hati saya. Saya lihat begitu banyak generasi muda yang di luar dari Indonesia, yang orang tuanya orang Asia, ya, mereka itu sepertinya bingung karena dibilang orang Indonesia bukan, dibilang orang bule bukan, kapasitasnya begitu gede, potensinya begitu gede, and they don't know what to do. Gitu. Dan itu tuh terus kayaknya ganggu saya bilang, kayaknya Tuhan apa saya mau ke sana? Apa Tuhan mau suruh saya ke sana? Tapi saya nggak berani ngomong sama Ita. Karena Ita orangnya detail, kalau saya ngomong dia pasti tanya, nanti gini gimana, nanti gini gimana, nanti gini gimana. Saya nggak punya jawabannya. Jadi saya bilang, Tuhan, saya anak Tuhan, Ita anak Tuhan, kalau Tuhan ngomong sendiri ke saya, Tuhan ngomong sendiri ya ke dia. Dan benar, Tuhan ngomong ke dia. Begitu Tuhan ngomong ke dia, deg-degannya lain lagi. Sekarang gimana caranya? Mau berangkat ke LA. Di sana nggak ada apa-apa. Saya ngomong sama bos saya bilang, Dani, there's a thin line between faith and stupidity, and this is stupid. Katanya gitu. Saya bilang, ya tapi gimana kayaknya kok benar Tuhan suruh ke sana ya. Ya udah, akhirnya saya bergumul, saya putuskan. Akhir 2006 saya quit dari kerjaan saya berangkat ke LA sendiri. 2 bulan karena tiketnya waktu itu punya uang cuman untuk 2 bulan tiket. Saya bilang, Tuhan ini kan dari Tuhan. Kalau ini dari Tuhan, pasti disediain dong jalannya. Namanya juga rencana Tuhan, betul nggak? So saya berangkat dengan, wah kayaknya a big pride gitu. Oh, I'm following God. God will provide. God will be faithful. 2 bulan saya di LA.
Saya di sana bantu untuk set up satu pelayanan youth camp. Di samping itu saya cari kerjaan, mulai kirim resume. Nggak ada jawaban, kirim lagi, nggak ada jawaban. Sampai akhirnya saya door to door ke Chinese restaurant. Cari kerjaan buat kitchen helper. Ditolak. Bayangin, lulusan Kanada cari kerjaan kitchen helper ditolak gitu. Ini boleh muka nggak tahu mau ditaruh di mana. Sampai 2 bulan berlalu, saya mesti pulang. Di situ saya bilang, Tuhan yang bener aja dong. Is this a joke? Saya udah ngomong loh sama orang-orang di Indonesia, saya ini kemari buat karena Tuhan. Sekarang saya pulang mau ngomong apa? Kembali muka mau ditaruh di mana Tuhan? Ada 2 hal di situ. Pertama saya malu, kedua saya khawatir karena saya udah berhenti kerja. Kita kerja part time, mau makan dari mana? Uang udah habis buat dipakai di LA 2 bulan, semua tabungan. Nggak ada apa-apa lagi. Tapi saya pikir ya udah kalau memang udah pulang ya, saya pulang lah. Dan saya pulang. Tapi pulang saya bisa tetap bertahan. Saya bilang, Tuhan kalau memang ini dari Tuhan pasti nggak tahu gimana caranya, nggak tahu di mana tempatnya, something will happen. Right? Dan saya akan serahkan kepada Ko Billy untuk terangin beberapa poin, dan setelah itu mungkin saya akan kembali untuk melanjutkan di episode berikutnya. Amen. Mari Ko Billy. Satu message tapi mau disampaikan berdua, jadi ini nyambung. Saya mesti sedikit get back ke belakang dulu sedikit. Nanti saya akan sampaikan hal-hal yang kenapa apa yang dialami oleh Dani. Saya mau buka firman favorit kesukaan saya di Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan bahwa sebelum engkau ada di dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau. Dan bagi Yeremia dikatakan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Bahwa Tuhan berbicara kepada saudara-saudara sekalian, bahwa sebelum saudara ada di dalam rahim ibu saudara, Tuhan sudah kenal saudara. Sebelum engkau keluar dari kandungan ibu saudara, Tuhan sudah menetapkan saudara. Destiny, visi atau tujuan hidup saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh saudara sendiri. Dan Tuhan mengatakan untuk itu, Tuhan telah menguduskan Yeremia, Tuhan telah menguduskan saudara. Orang suka salah konsep apa namanya kudus. Uang saudara belum lahir kok sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang namanya kudus dalam bahasa Inggris yang paling tepat adalah dedicate. Saudara telah didedicate oleh Tuhan. Makanya di First Peter bilang, Second Peter bilang, atau First Peter bilang, engkau adalah imamat rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara sudah didedicate, dan kalau bicara mengenai dedicate selalu harus ada sambungannya. Dedicate what? Dikuduskan untuk apa? Dikuduskan untuk menjadi bangsa umat kepunyaan Allah. Dikuduskan untuk menjadi imamat rajani. Dikuduskan untuk mendapatkan otoritas, kuasa dari Tuhan untuk untuk mencapai destiny yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Mungkin saudara tidak seperti Yeremia ditetapkan untuk jadi nabi, tapi saudara sudah ditetapkan untuk menjadi sesuatu. Itu sudah pasti Tuhan begitu. Contohnya, kalau manusia saja di dalam membuat Boeing 747 yang complicated, saya percaya pada saat Boeing itu gelinding keluar dari hanggarnya, presiden direktur dari Boeing tidak akan berpikir, ini barang buat apa ya? Saya rasa dia nggak akan berpikir begitu. Apa tujuan daripada Boeing 747? Tapi saya percaya manusia itu sebelum Boeing 747 bisa ngelundung keluar dari hanggarnya, itu sudah ada di kepala dari orang yang merancang. Mereka sudah tahu bahannya dari apa, paku kelingnya dari apa, potongannya bagaimana, ada blueprintnya semuanya. Itu sudah dilakukan jauh sebelum
Boeing 747 gelinding keluar dari hanggar. Kalau manusia saja bisa seperti itu, apalagi Tuhan. Tuhan bilang bahwa sebelum kau ada di dalam kandungan ibu saudara, aku sudah kenal. Berarti apa? Kejadian saudara, di mana orang tua yang pantas, yang tepat untuk menjadikan saudara, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Apakah saudara akan lahir di Indonesia, apakah di Kanada, atau whatever, ras saudara itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan purpose-nya ada di dalam pikiran Tuhan. That is how God created you. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita. Jadi dikatakan bahwa saudara punya purpose. Dan purpose dan destiny yang saudara miliki yang datang dari Tuhan, itu saudara perlu lakukan. Dan ada 6 jalur yang Tuhan berikan di dalam kita menemukan destiny dan purpose kita. Karena tanpa jalur ini, Tuhan tidak akan pernah bisa membuat suatu intimate relationship dengan saudara untuk memberitakan saudara kemana saudara harus pergi. 6 jalur ini pertama adalah jalur orang tua. Orang tua itulah yang menanamkan your value, your worth di dalam hidup kita. Orang tualah yang memberkati kita sehingga kita mempunyai suatu positive attitude, punya suatu harga diri yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa kita juga punya musuh. Apa yang sudah dilakukan atau jalur yang Tuhan berikan itu juga dipakai oleh musuh kita untuk menjatuhkan kita. Jadi instead of value, worth yang ditanamkan oleh orang tua, si iblis juga menanamkan hal-hal yang jelek. Kamu memang nggak bisa, kamu bodoh dan sebagainya. Itu satu, orang tua. Dan kedua adalah generational line. Itu adalah generasi-generasi kita yang ada. Generation line itulah yang sebenarnya bisa memberkati kita, generational blessing. Tapi juga bisa dipakai oleh iblis untuk memberikan kutuk generasi kepada kita semuanya. Ya, jadi contohnya generational line yang bagus. Kalau orang tuanya atau engkong-engkongnya pemusik itu biasanya turun sampai ke cucu-cucunya. Kalau orangnya itu pinter-pinter, very educated, dapat PhD dan lain sebagainya, umumnya anaknya dan seterusnya juga begitu. Jadi generation line itu dipakai untuk bisa memberkati generasi demi generasi. Kemudian yang ketiga, culture, budaya. Kita tahu budaya Chinese, budaya Indonesia, budaya saya lihat Pak Tunggul, budaya dari suku Batak, itu juga mempengaruhi dan membuat kita mengerti akan destiny Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang keempat, relationship, intimate relationship. Suatu hubungan yang intim itu juga bisa dipakai. Yang kelima adalah life experience. Pengalaman-pengalaman hidup kita, kesulitan atau tantangan itu, apakah kita melihat bahwa itu menimpa kita, sehingga kita susah atau itu akan menempa kita sehingga kita mempunyai suatu spirit yang kuat untuk bisa menghadapi segala sesuatu. Either you think that segala kesulitan, kesusahan, tantangan itu menimpa saudara atau menempa saudara. Lalu yang keenam yang saya mau bicara pada hari ini adalah otoritas. Otoritas diberikan oleh Tuhan, ya di Roma 13 dikatakan segala pemerintahan yang ada itu ditentukan oleh Tuhan. Dan otoritas itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kita, untuk mengetahui God created order, untuk mengetahui bagaimana kita bisa menemukan destiny kita di dalam hidup ini. Tetapi sayangnya yang saya katakan, yang namanya otoritas, itu sering, orang yang punya otoritas itu sering menyalahgunakan, sering membuat kita tidak mengerti sebenarnya apa arti daripada otoritas. Padahal otoritas itu diberikan oleh Tuhan. Dan otoritas itu apakah punya dampak negatif dalam hidup kita? Nanti kita bisa lihat ilustrasinya. Itu di dalam kehidupan kita, itu karena pengalaman-pengalaman kita. Contohnya, kalau saudara sekarang di sini ada orang yang punya otoritas masuk dalam. Apa kesan saudara? Apakah saudara akan withdraw, tidak mau dekat sama orang tersebut? Ataukah saudara berusaha untuk mendapatkan perkenanan dari orang tersebut? Atau saudara diam aja? Atau saya mau tanya, apakah saudara bisa mudah trust kepada otoritas? Apakah saudara sulit untuk trust kepada otoritas? Apakah
Kalau ada otoritas masuk di dalam, apakah saudara mau menghindar? Apakah saudara mau, bagaimana perasaan saudara? Ya, saya percaya kita mungkin punya pengalaman-pengalaman buruk dengan otoritas. Sehingga sulit rasanya kalau kita bisa trust kepada otoritas. Atau kita mudah trust dengan otoritas. Yang namanya otoritas itu bukan hanya orang tua, saudara. Yang namanya otoritas juga polisi, lalu lintas, itu otoritas. Pak Lurah, Pak Bupati, Governor, itu semuanya adalah otoritas. Guru, saudara adalah otoritas. Bagaimana hubungan saudara dengan otoritas? Sebab kalau saudara punya pengalaman buruk yang membuat saudara mempunyai suatu perspektif paradigma yang negatif terhadap otoritas, it is very impossible untuk saudara bisa menambahkan Tuhan sebagai otoritas di atas saudara. Dan kalau Tuhan tidak berada di dalam otoritas hidup saudara, tadi yang Dani katakan, how can we as a body of Christ bisa nyambung kepada kepala dan kepala memberikan kepada kita instruction. For sure kita akan menolaknya. Karena itu loh otoritas yang membuat kita tidak bisa dekat dengan otoritas. Dan pada hari ini yang saya mau buka adalah di Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Oke. Lukas 11 saya baca ya. Interpretasinya sama tapi aplikasinya bisa macam-macam. Saya mau ambil aplikasinya untuk bicara mengenai otoritas karena di sini kita akan belajar kenapa kita sulit untuk punya otoritas sehingga tantangannya. Dan kita juga perlu mengetahui bahwa untuk otoritas itu bisa mengalir dalam hidup kita. Kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu bisa kita pakai. Lukas 11 saya baca ya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, ini ayat 11, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang yang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ayat 14, tolong diingat nih salah satu yang poinnya. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sabut tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku ini tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil, juga apa yang ada padanya.
Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara, di dalam perikop ini saya mau mengambil aplikasinya di dalam 4 hal. Bahwa di dalam perikop ini kita melihat ada berbicara mengenai otoritas, ada berbicara mengenai submission, ada berbicara mengenai responsibility, dan ada berbicara mengenai power. Ya, ada authority, ada power, ada responsibility, sama ada submission. Dari perikop-perikop ini, ya, saya mau menunjukkan bahwa saya hanya mau menitik beratkan kepada orang yang takut kepada Tuhan. Kenapa orang itu takut kepada Tuhan? Kenapa orang itu tidak sama dengan orang-orang yang lain yang dapat 1 mina, kemudian dia golangkan untuk menjadi 10 mina dan sebagainya. Tapi orang yang satu ini punya persepsi yang salah terhadap Tuhan. Berpikir bahwa yang namanya otoritas itu senantiasa mengekang. Padahal yang punya otoritas itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di dalam otoritas hidup kita untuk sesuatu. Respons kita itu yang membuat kita keliru. Dan respons ini sebenarnya sudah diturunkan turun-menurun. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia dijadikan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, kalau saudara perhatikan, waktu Adam kemudian Hawa diciptakan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kalau misalnya ini kehidupan Adam, sampai sebelum dia jatuh di dalam dosa di sini, ya, saya percaya bahwa relationship-nya sama Tuhan itu sangat baik sekali karena dia bisa berkomunikasi, punya intimate relationship, dia menempatkan Tuhan di atas otoritas hidupnya, dan dia tahu bahwa dia adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Di Kejadian 3 kita tahu, sejak dia makan, kemudian di sini, sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah bahwa siapakah dia? Apakah dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan enggak? Pada detik di mana dia jatuh dalam dosa. Menurut saudara gimana? Dia masih diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan atau tidak? Apakah pada waktu dia di sini hidup bersekutu, berintimasi dengan Tuhan, Tuhan punya otoritas, lalu dia punya seyakin-yakinnya bahwa dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kemudian dia jatuh dalam dosa, di sini siapakah dia? Apakah dia masih diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan? Masih. Tapi kalau kita perhatikan apa yang terjadi di dalam hidup dia, sekitar pada saat dia makan, itu apa yang terjadi bahwa mereka sadar bahwa mereka telanjang, lalu mereka malu, dan mereka takut bertemu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah pada saat itu matanya terbuka dan dia melihat dirinya sendiri adalah pertama kali karena dosa, shame itu masuk di dalam hidup manusia. Dan shame itu, malu dan takut, itu 2 hal yang sangat berdampak dalam hidup manusia sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan seperti sesungguhnya Tuhan apa adanya. Jadi pada saat dia shame itu adalah a wrongness of being. Jadi something wrong with me. Orang yang berpikir something wrong with me, dia akan mulai melakukan sesuatu untuk bisa menutupi something wrong with me. Kemudian dia pakai cawat dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang dia kerjakan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, persepsi pertama kali yang dia lihat bahwa dia tidak mengenal Allah lagi seperti sebelum dia berdosa. Dan pada saat dia sudah berdosa, something wrong with me, dia melakukan sesuatu. Disitulah awal daripada nature manusia untuk performance oriented. Dia tidak ingat lagi bahwa dia itu adalah anak yang dikasihi Tuhan, yang dia bisa kembali kepada Tuhan, tapi dia mau melakukan dengan kemampuan diri sendiri. Jadi the doing is much more important than the being. Jadi karena malu, karena takut dan sebagainya,
Dia kehilangan persepsi tentang Tuhan itu seperti apa. Sehingga kalau kita lihat, itu nature manusia. Dan biasanya kalau di weekend encounter itu kita beresin yang gitu-gituan. Saya tidak bicara mengenai masa lalu, tapi kita berbicara di dalam weekend encounter itu adalah berbicara mengenai kalau kita sudah tahu destiny Tuhan, kalau kita mau melangkah kepada destiny Tuhan, tapi kita terhambat untuk melangkah ke dalam destiny Tuhan karena bebannya begitu banyak. Yang kita tolong dengan bantuan Roh Kudus itu adalah lepasin beban-beban itu. Sehingga kita bisa lari dengan freedom untuk melakukan destiny yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi contoh di dalam Lukas ini adalah bahwa orang tersebut tidak dapat menerima otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Yang lain-lain bisa menggolangkan sampai jadi 10, menggolangkan untuk jadi 5. Tapi orang ini karena punya persepsi yang keliru terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu jahat, bahwa Tuhan itu galak, bahwa Tuhan itu tidak menabur, dan dia hanya mau menuai dari segala sesuatu yang dia tidak tabur dan sebagainya. Persepsinya semuanya keliru sehingga dia tidak dapat berproduksi di dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara sudah menemukan apa yang destiny yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, tapi ada hambatan-hambatan. Tolong dilihat apakah kita ada di dalam otoritas Tuhan atau tidak. Apakah kita bernaung tetap di dalam persepsi kita kepada Tuhan dengan benar atau tidak. Itu adalah hambatan yang paling utama sehingga orang tersebut tidak mau menggolangkan atau sesuatu karunia yang diberikan oleh Tuhan dia tidak lakukan. Jadi yang saya mau katakan otoritas itu karena apa? Karena yang namanya otoritas itu adalah delegated power atau kuasa yang didelegasikan oleh orang yang punya kuasa untuk kita dapat melakukan sesuatu, mengejar atau melakukan destiny yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan namanya delegated power, kuasa yang didelegasikan itu otoritas. Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita ada di dalam otoritas yang kita ada di bawah otoritas itu. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kuasa dan Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa, ya di situ di dalam Matius 28 salah satu kuasa yang diberikan oleh Tuhan adalah bahwa segala kuasa baik di langit maupun di bumi ada padaku. Itu Yesus bilang. Oleh karena itu pergilah untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, untuk membaptis dan lain sebagainya. Itu kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya adalah mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit dan lain sebagainya. Itu adalah kuasa dan otoritas. Di sini juga kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan untuk kita mendapatkan talenta yang Tuhan berikan untuk kita bisa multiplikasikan. Kalau sistemnya Tuhan itu multiplikasi, 30, 50, 100 kali lipat. Tapi kalau sistem dunia itu hanya addition, bunga, interest. Menarik sekali pelajaran mengenai kekayaan wealth dari Tuhan dan wealth yang disodorkan oleh manusia itu beda sekali. Pada suatu waktunya nanti mungkin di select group kita akan sampaikan hal-hal yang semacam itu. Jadi kita lihat tuh bahwa untuk kita bisa ada, kita bisa pakai otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan, kita harus submit kepada otoritas yang ada di atas kita. Mustahil kita dapat melakukan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan kalau kita tidak ada di dalam otoritas Tuhan. Amin, saudara. Contoh yang Dani katakan tadi, bahwa submission to the authority, ya, bahwa kita adalah jemaat, kita adalah tubuh Kristus, kita harus submit kepada kepala. Tanpa itu, otoritas kuasa tidak akan pernah mengalir dan tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, otoritas adalah delegated power, ya, kuasa yang didelegasikan. Sedangkan power, kuasa, kita lihat dari dua orang pertama yang dia bisa pakai dengan kuasa Tuhan, dia bisa pakai untuk bisa melipat gandakan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Itu power.
Kemudian tadi saya sudah sedikit katakan mengenai submission kepada obedience. Ya, kita harus taat, submit kepada otoritas yang ada di atas kita in order for us to exercise the authority and the power that is given to us. Itu submission. Kemudian responsibility. Dan kita lihat bahwa setiap kita yang dapat otoritas dari Tuhan selalu akan disertai dengan responsibility. Otoritas dan kuasa diberikan kepada kita, itu selalu ada responsibility-nya, artinya ada pertanggungjawaban jawaban, ada accountability kepada orang yang memberikan otoritas kepada kita. Jadi kalau kita lihat itu kelihatannya, tapi saya akan cerita di hal yang lain, kelihatannya very severe karena orang-orang yang tidak ada di dalam otoritas Tuhan. Tadi di Luke yang ayat 14 itu dan tidak menggolangkan, tidak multiplikasi apa yang Tuhan berikan, kuasa dan power yang Tuhan berikan untuk di-exercise dan di-multiply. Itu kelihatannya severe judgment-nya. Tapi sebenarnya judgment itu tergantung kepada judgment kita yang terlebih dahulu yang kembali kepada kita. Amin, saudara. Probably it's very hard, tapi kalau saya dapat kesempatan yang lebih banyak, saya bisa explain lebih jelas lagi. Tapi power and authority itu dua-duanya diberikan kepada orang dan orang tersebut harus punya responsibility. Orang tersebut harus submit kepada otoritas yang ada di atasnya. Tanpa itu otoritasnya atau powernya tidak akan beroperasi dengan baik di dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga akibatnya jelas sekali severe. Saya mau tunjukkan bukti-buktinya ya di Lukas 14 tadi. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Jadi berarti dia tidak mau tunduk di bawah submission atau obedience kepada otoritas yang kepada authority, bentuk pribadi otoritas yang memberikan dia power dan authority. Ini juga yang menyebabkan Lucifer jatuh. Karena dia tidak mau tunduk, tidak mau submit kepada authority, yaitu Tuhan yang menciptakan dia. Dia jatuh dari malaikat yang luar biasa cantiknya, sehingga dia menjadi setan iblis dan harus dibuang oleh Tuhan. Ya, jadi kita lihat di situ. Dan kedua juga persepsinya dia kepada otoritas yang salah karena dia pikir jahat dan lain sebagainya. Itu yang membuat dia tidak mau tunduk kepada otoritas. Dan kita tahu bahwa penyebab daripada kita tidak bisa tunduk, ada pengalaman-pengalaman dalam hidup kita yang membuat kita sulit untuk trust kepada otoritas. Mungkin sebagian besar dari saudara ada di sini karena saudara punya pengalaman buruk terhadap otoritas. Itu harus diberesin untuk kita bisa mengenal benar-benar Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan saya mau serahkan kepada Daniel lagi untuk summarize apa yang setelah saudara dengar dari semua firman-firman Tuhan ini, apa yang terjadi di hidup Dani sehingga Dani ada di sini. Oke, Dan. Ya, episode 2. Ya tadi nggak apa-apa, terusin aja Bet, itu slide-nya yang terakhir aplikasi. Jadi saudara, waktu itu saya merasa gagal ya di LA itu. Dan saya pulang ke Indonesia, itu boleh bilang kayak tentara kalah perang. Nggak tahu mesti ngapain, tapi ada satu hal yang membuat saya kuat. Karena sebelum kami berangkat, kami sempat share dengan komunitas cell group yang waktu itu ada di Indonesia. Ya saya tahu Tuhan itu baik, ya saya yakin, saya percaya itu. Dan saat itu komunitas cell group juga, mereka juga peace. Dan mereka bilang, yes, we are at peace, go. Dan setelah itu saya ngobrol lagi dengan gembala ibadah. Ada sekitar 7 orang pada saat itu. Dan itu agak sulit untuk bisa trust karena saya pernah mengalami banyak sekali kekecewaan dengan hamba Tuhan. Terutama ada beberapa hamba Tuhan yang namanya besar-besar yang saya nggak usah sebutkan. Itu banyak kecewaan dan pada saat saya merasa saya harus bicara dengan hamba Tuhan, saya bilang, Tuhan, help me. Dan saya bisa bicara dengan mereka, dan 7 dari mereka bilang, we are all at peace, go.
Dan setelah itu saya ngomong lagi dengan penatua, yaitu gembala dari seluruh jemaat. Saya ceritakan lagi dan dia bilang, I'm at peace, go. Dan karena otoritas-otoritas yang di atas itu udah bilang yes, walaupun kelihatannya kenapa nih kayak begini jadinya, saya pulang, saya bilang, Tuhan, there must be a way. I cannot give up. I might be wrong, but impossible kalau 15 orang lebih ini semuanya salah. Ya. Jadi di situ saya balik lagi ke Indonesia dan apa yang terjadi saudara? Kalau Tuhan telah memberikan saudara visi, Tuhan memberikan saudara otoritas, provision will come. Apa yang saudara butuhkan untuk menjalankan otoritas itu Tuhan akan sediakan. Setelah saya pulang kembali ke Indonesia, saya nggak punya kerjaan. Dan selama sampai saya akhirnya berangkat ke sini, itu tidak ada kerjaan tetap. Ada freelance kiri kanan, dan guess what saudara? Penghasilan saya saat itu jauh lebih besar daripada waktu saya kerja full time. Just for freelancing. Dan Tuhan take care semuanya. Setelah itu saya bicara lagi, doa lagi dan akhirnya kita putuskan untuk berangkat ke Kanada. Kita putuskan untuk berangkat ke Kanada, saya consult lagi dengan otoritas itu dan mereka bilang ya, because mereka masih percaya ini adalah jalan dari Tuhan, ini adalah tujuan dari Tuhan, mereka bilang berangkat. Tapi sekarang kendalanya nggak ada, dananya nggak ada semuanya. Tapi Tuhan sediakan 2 hari sebelum saya berangkat ke Kanada, saya book tiket, nggak tahu pakai uang apa, pokoknya main book aja, believing that God will provide somehow. Saya berangkat waktu itu saya dari Jakarta ke LA Toronto, rutenya begitu. 2 hari sebelum saya berangkat, kira-kira Tuhan mencukupkan tiket untuk Jakarta LA. Karena waktu itu yang kita pikir, saya pikir secara manusia gini, saya mau jual rumah, saya mau jual mobil, dari uang itu kan bisa buat berangkat. Cukup lah buat di sini. Rumah nggak laku, mobil nggak laku. Akhirnya saya mesti berangkat. Dan itulah ajaibnya Tuhan. Tuhan cukupkan Jakarta LA. On the day, pada saat saya harus menuju ke airport, Tuhan cukupkan LA Toronto. Sampai saya tiba di tempat ini. Dan 5 tahun kemudian saya masih di sini. Jadi ini yang saya ingin bagikan pada saudara. Tuhan memberikan otoritas, you have a purpose, you have a destiny. And it's your choice untuk melakukan itu atau tidak. Kalau kita decide untuk tidak melakukan apa-apa, that is a choice as well. Itu pilihan, kita nggak mau ngapa-ngapain, itu pilihan. Tetapi saya harapkan dari saudara-saudara bisa memilih untuk ya Tuhan, apa panggilan saya akan lakukan, whatever the cost. Dan bagaimana kita bisa yakin kembali menempel kepada Tuhan, kembali menempel kepada otoritas yang Tuhan berikan di dunia ini. Ya. Jadi saya encourage saudara, kalau saudara belum masuk ke cell group, karena cell group itu bukan cuma tempat ngumpul, tapi cell group itu tempat where you exercise your authority. You exercise your accountability di situ. Saudara bisa share dan mereka bisa dukung saudara. Dan itu akan memberikan satu keyakinan kepada saudara untuk saudara bisa melangkah. Dengan saudara bergerak di dalam otoritas, iman saudara akan tumbuh. Pada saat saudara mengalami kegagalan, mengalami tantangan, kembali ada otoritas yang mengcover saudara. Ada accountability yang mengcover saudara. Just submit and obey. And the power will flow. The provision will flow. Amin. Karena gini saudara, kadang-kadang kita bilang kenapa dunia ini makin menjadi gelap. Bagaimana caranya kita membuat ruangan ini gelap saudara? Bagaimana caranya? Lampunya dimatiin kan? Kadang-kadang kita ketakutan, kita bilang oh kegelapan datang. Gitu. Sebenarnya kegelapan itu tidak bisa datang, tidak ada yang namanya kegelapan. Kegelapan itu ada pada saat sinar itu hilang. When the lights is off, then darkness will be there. Dan apa yang terjadi di dunia sekarang ini, kegelapan yang ada, itu karena sinar itu tidak menyala. Dan saya yakin percaya saudara-saudara semua dari yang paling kecil sampai yang senior,
Sekalipun saya pernah share beberapa waktu yang lalu di sini, kita ini hidup bukan cuman ambil nomor, tunggu sampai dipanggil. There is a calling. The fact that you're still alive, there's a calling in you. Mungkin calling itu bukan saudara lakukan sendiri, bisa juga. Mungkin itu anak saudara. Mungkin itu cucu saudara. Anak-anak saudara, walaupun mereka mungkin dewasa, you are still the authority and you can exercise that power through your children. Don't give up. Don't stop. They need you. Dan saya minta saudara kita mau putuskan saat ini. Saya minta tim musik untuk maju ke depan. Menempel pada kepala saudara. Menempel pada Yesus. Hidup bagi Dia. Terus menempel. Kalau saudara belum dapat, terus nempel. Kalau saudara sudah dapat, walk in faith. Jangan khawatir mengenai provision. The provision will come. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini, lagu yang terakhir tadi. Biar ini saja jadi satu deklarasi untuk saudara bahwa Tuhan, aku mau terang itu menyala. I will not let darkness rule because my light doesn't shine. Because my light has to shine. Amen. Yesus kau kebenaran.